strong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Avicenna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hepatitis 101 yang paling sering keluar di ujian UKM PPD ya. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja. Jadi hepatitis itu mulai dari A, B, C, D, sama E. Tapi paling sering kita fokusin bahas di A, B, sama C aja ya. Untuk D sama E dia jarang banget keluar. Nah, ini untuk penularannya kita harus tahu kalau misalnya hepatitis, virus hepatitis yang nular secara fekal oral itu ada A sama E, sementara B, C, D itu ada lewat cairan tubuh atau darah. Jadi lewat hubungan seksual, lewat penggunaan jarum suntik, tato gitu, itu dia bisa menular lewat situ. Nah, terus ini yang kita fokuskan nanti A, B, sama C ya. Ini untuk hepatitis A. Jadi hepatitis A itu adalah virus yang sifat infeksinya itu self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Nah, untuk penunjangnya, labnya itu serologinya dia menggunakan IgM sama IgG. Nah, tapi untuk infeksi akut dia IgM ya. Nah, kalau dari grafik ini kita lihat nanti dia di 1 bulan setelah exposure, IgM-nya nanti akan meningkat dulu. Kemudian nanti untuk IgG atau total anti HAV ini dia akan menuju puncaknya itu di 6 bulan setelah infeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya si hepatitis A ini dia ada yang infeksi akut IgM-nya aja yang positif sama yang bekas infeksi. Jadi nggak ada yang namanya hepatitis A kronik, itu nggak ada. Adanya dia infeksi akut IgM A-nya positif sama yang bekas itu IgG, dilihat dari IgG. Itu ya. Nah, kalau misalnya terinfeksi hepatitis A gimana terapinya? Ya udah tirah baring dan simptomatis aja. Nah, ini yang paling jelimet yaitu serologi dari hepatitis B. Kita pelan-pelan ya bahas ini. Pertama kita belajar dulu tentang struktur virusnya, kemudian dari grafik ini, lalu habis itu kita belajar di serologinya, komponennya apa aja yang dilihat sama nanti interpretasinya gitu. Jadi kalau misalnya serologi hepatitis B kita nilai sama si virusnya itu dia ada bagian surface atau permukaan hepatitis B antigen, surface antigen atau disebut dengan HBsAg. Kemudian ini yang nempel di sini ada HBeAg. Kemudian yang aku tunjukin lagi nih yang merah ada HB core Ag, sama yang paling dalam lagi ada DNA gitu ya. Sementara kalau misalnya antibody yang dibentuk oleh tubuh terhadap virus ini nanti ada kata-kata anti-antinya gitu. Nah, ini kita belajar ya, HBsAg, surface antigen adalah tanda orang itu lagi sakit nih si hepatitis B itu, nanti tandanya ada HBsAg. Nah, kalau misalnya yang anti-anti tadi aku udah nyebutin ya, kalau ada kata-kata anti-anti itu berarti namanya antibody. Antibody terhadap apa? Tergantung apakah dia anti terhadap HBs atau antibody terhadap HBs atau anti HBc, antibody terhadap HB core. Sama ada HBeAg tadi ya yang nempel sama si HBsAg nih deket banget gitu. Itu ada HBeAg. HBeAg itu adalah tanda replikasi dari virus. Jadi dia menandakan apakah virus di dalam tubuh yang terinfeksi hepatitis B itu sedang bereplikasi banyak atau bersifat infeksius atau tidak gitu. Nah, terus ada HBV-DNA. Nah, HBV-DNA ya udah DNA dari si hepatitis B ini. Dia menandakan apa? Sama dia kayak HBeAg sebenarnya. Tapi untuk menentukan infeksi EAG, sementara HBV-DNA seringnya digunakan sebagai tujuan terapi dari infeksi hepatitis B, yaitu serokonversi menjadi negatif HBV-DNA. Gitu. Nah, ini kita belajar dari si grafiknya ini ya. Sebentar ya. Nah, ini biar kelihatan.
Jadi kalau misalnya kita belajar dari si grafiknya ini, pertama yang positif dulu adalah HBsAg ya. Ini HBsAg meningkat. Kemudian merangsang pembentukan antibodi terhadap apa dulu nih yang keluar? Apakah HBs mentang-mentang dia di surface? Enggak, berarti dia ini membentuk terhadap core-nya dulu. Anti HB core nih, tapi yang IgM. Jadi anti HB core, antibodi terhadap si hepatitis yang core ini ada IgM dan IgG. Nah, ini untuk menentukan apakah nanti dia sifatnya akut atau kronik gitu. Sementara antibodi untuk yang si surface inilah yaitu di 32 minggu setelah exposure gitu. Jadi kalau misalnya antara si HBsAg dan anti HBs ini terbentuk, bisa nggak dia tuh ada namanya waktu jendela? Bisa gitu. Jadi waktu jendela adalah ketika HBsAg-nya ini udah mulai turun atau bahkan nggak ada gitu, tapi anti HBs-nya itu belum terbentuk gitu. Itu namanya periode jendela. Loh, kalau gitu apa dong yang positif gitu? Yang positif adalah ini IgM anti HB core ya. Ini negatif atau turun, ininya belum kebentuk gitu. Ini tapi udah positif gitu. Nah, ini namanya periode jendela. Nah, terus kita perlu tahu juga nih kalau misalnya vaksin gitu. Vaksin itu perlu diingat ya, kalau misalnya vaksin hepatitis B itu dia dari surface asalnya, bukan dari core gitu. Jadi antibodi yang terbentuk untuk orang-orang yang divaksin hepatitis B yang diharapkan anti apa? Anti HBs ya, bukan HB core gitu. Karena vaksinnya sendiri berasal dari surface-nya aja gitu. Nah, ini untuk interpretasinya biar enggak susah ya. Jadi ini yang udah aku bagi, jadi tidak sakit dan sedang sakit gitu. Kalau misalnya nggak sakit, bisa vaksin. Kalau lagi sakit gitu, bisa dia itu sakitnya akut atau baru-baru aja atau udah lama, kronik gitu. Kalau misalnya nih, kita lihat dari HBsAg, HBeAg, anti HBs sama anti HBc. Kita bahas dulu dari yang sedang sakit ya, yang gampang dulu. Jadi kalau misalnya sedang sakit, berarti virus masih ada dong. Nah, kalau misalnya virusnya masih ada, berarti HBsAg-nya positif dia. Nah, ini akut kronik sama-sama positif ya HBsAg-nya. Nah, HBeAg-nya gimana? Infeksius atau enggak? Tergantung, dia bisa positif, bisa negatif. Anti HBs-nya gimana? Nah, ini yang menentukan apakah dia infeksinya akut atau kronik. Tadi kalau misalnya kita udah bahas, anti HBs ini terbentuknya lama banget, 32 minggu setelah exposure. Jadi kalau misalnya dia infeksinya kronik, dia otomatis positif. Sementara kalau akut negatif. Nah, ini juga ngebedain nih antara akut dan kronik, yaitu anti HB core. Kalau anti HB core, kalau akut ya udah IgM, kalau misalnya kronik ya udah IgG gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang tidak sakit. Nah, kalau tidak sakit yang otomatis enggak ada, itu adalah HBsAg dan HBeAg-nya gitu. Nah, kalau misalnya anti HBs, anti HB core-nya gimana? Kalau misalnya anti HBs-nya positif, dia bisa aja disembuh, bisa vaksin. Ngebedainnya dari mana? Ayo, kita perlu ingat ya tadi, kalau misalnya vaksin itu dari surface-nya doang gitu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya orang bentuk antibodinya terhadap yang core. Ya udah, kalau misalnya dia vaksin, antibodinya yang kebentuk cuma anti HBs doang. Sementara kalau misalnya dia dulunya pernah terinfeksi gitu, tapi udah sembuh, anti HBs-nya udah positif dan IgG anti HB core-nya juga positif. Itu ya yang ngebedain antara vaksin atau sembuh gitu. Nah, lanjut. Ini untuk hepatitis C. Hepatitis C itu sifatnya dia kronik. Nah, dia ini ada yang dinilai adalah HCV RNA sama anti HCV RNA. Nah, untuk di grafik ini, kalau misalnya HCV RNA dari mulai 1 bulan itu aja udah positif gitu, udah positif dia HCV gitu, oh ini orang kena hepatitis C gitu, tapi untuk anti HCV-nya dia 3 bulan baru kebentuk gitu. Nah, jarang orang tuh
terdeteksinya HCV RNA positif dengan anti HCV yang negatif gitu. Karena biasanya dia ditemukan sudah dalam kondisi kronik. Jadi biasanya di klinis dia ditemukan kalau misalnya hepatitis C, si HCV RNA-nya positif, tapi si anti HCV-nya juga positif. Jadi udah pasti dia kronik gitu. Jarang dia hepatitisnya yang akut, itu jarang. Nah, hepatitis C ini juga suatu faktor risiko yang besar untuk berkembang menjadi karsinoma hepatoseluler ya. Itu aja sih kalau misalnya di UKM PPD ya, insya Allah untuk hepatitis C. Sama tadi penularannya lewat cairan tubuh dan atau darah. Gitu. Nah, kita masuk langsung ke soal aja ya, biar refresh gitu. Ilmu-ilmu yang tadi udah dijelasin. Nah, ini apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus? Nah, ini kalau misalnya di UKM PPD, baca dulu nih si pertanyaan. Apa ya ini yang ditanya sih sebenarnya gitu. Kadang dari kata-kata kunci aja udah cukup gitu untuk menentukan ini jawabannya apa gitu. Tapi karena kita belajar, kita baca aja ya dari awal. Jadi dia ditanya diagnosis akan seorang laki-laki 47 tahun, keluhannya lemas sudah 3 minggu yang lalu, urin berwarna lebih gelap, pasien seorang mahasiswa sering jajan di pinggir jalan. Nah, ini bisa jadi faktor risiko juga ya. Kemudian untuk TTV-nya demam 38,1 derajat, pemfisnya sklera ikterik, hepar teraba 2-3 jari di bawah arkus koste. Kemudian ini labnya ya, kita baca yang nggak normal aja. Untuk bilirubin meningkat, direknya juga meningkat, OTPT juga meningkat. Nah, pemeriksaan serologi. Nah, ini yang udah kita bahas ya tadi. IgG anti HAV positif, HBsAg positif, anti HBc positif, anti HCV-nya negatif. Diagnosisnya apa? Nah, kita nilai dulu nih dari yang HAV. Anti HAV, tadi udah dijelasin ya, kalau misalnya HAV itu ada IgM sama IgG antibodinya. Nah, dia IgG berarti dia pernah terinfeksi hepatitis A gitu. Jadi bukan yang kronik, yang akut, yang aktif. Ini salah ya, yang E ya salah. Nah, terus yang hepatitis B, hepatitis HBsAg-nya positif. Terus HBC-nya positif, anti HBC, sama HBeAg-nya positif. Nah, ini jadi pilihannya ada 2 ya tadi. Dia sedang sakit antara akut atau kronik. Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat dari bisa anti HBs atau anti HBC. Nah, dia nggak ngasih nih data anti HBs-nya, adanya anti HBC. Nah, ini apa dong? Anti HBC kan ada 2 tadi. Nah, IgM sama IgG. Terus ini apa? Nah, kalau misalnya ada soal kayak begini, dia nggak ngasih tahu IgM-nya atau IgG-nya si anti HBC, ini tembak anti HBC-nya itu IgG, oke? IgG ya. Nah, berarti dia sifatnya apa kalau IgG? Ya, kronik ya. Jadi dia sedang sakit hepatitis B yang sifatnya kronik. Nah, dilihat infeksius atau enggak. Tadi nih dinilai dari HBeAg. Nah, ini positif ya, berarti dia infeksius atau replikatif gitu. Jadi jawabannya apa? Ya, benar yang hepatitis B kronik replikatif. Terus yang anti HCV gimana? Ini nggak ada sih di pilihan jawabannya, tapi nggak apa-apa ya dibahas. Tadi ya udah dijelasin kalau HCV itu yang dilihat adalah HCV RNA sama anti HCV. Nah, dia itu biasanya ngasih data HCV RNA plus anti HCV-nya positif atau negatif. Dan seringnya tadi hepatitis C sifatnya kronik gitu. Nah, ini lanjut ya. Kemungkinan diagnosis, ini nomor 2. Kemungkinan diagnosisnya apa? Jadi ada laki-laki 30 tahun, datang dengan keluhan kuning di seluruh badan, keluhan sudah 1 minggu, demam sejak 10 hari, TTV-nya normal, demam sedikit, terus ada liver yang membesar dari pemeriksaan serologi. Nah, nih HBsAg-nya positif. IgM anti HBC negatif, IgG anti HBC positif, IgG anti HBe ini harusnya nggak ada ya, IgG-nya harusnya HBe aja. HBeAg-nya negatif, HCV RNA positif, anti HCV positif, anti HAV positif. Nah, ini udah pasti
pada pinter ya. Kita nilai dari si urut dulu deh, hepatitis A ya. Nah ini adanya anti HAV yang positif gitu. Tapi dia nggak ngasih nih data HCV RNA. Tapi anti HAV udah positif. Ini kan HAV ya. Anti HAV berarti dia apa? Tembaknya IgG. Berarti dia pernah terinfeksi hepatitis A. Nih yang riwayat hepatitis A. Mana lagi? Ada lagi nggak? Di A, B, C nggak ada ya yang ini. Bisa langsung dijawab sih sebenarnya, tapi kita bahas. Hepatitis C sekarang, hepatitis C tadi HCV RNA, anti HCV-nya gimana? Positif nih dua-duanya, berarti dia sifatnya kronik karena udah ada anti HCV-nya. Hepatitis C yang kronik. Sementara untuk hepatitis B gimana? Hepatitis B itu HBsAg-nya positif, berarti kan dia sedang sakit ya. Kita lihat dia akut atau kronik, bisa dari anti HBs, bisa dari anti HBc. Nah ini nggak ada ya, si anti HBs nggak dikasihnya anti HBc. Yang mana? IgG, berarti dia sifatnya kronik gitu ya. Tadi udah berarti hepatitis C-nya kronik, hepatitis B-nya juga kronik. Replikatif atau enggak? Enggak ya. HbE-nya negatif. Sama anti HAV-nya positif berarti dia riwayat hepatitis A. Itu jawabannya yang D gitu ya. Terus ini soal terakhir. Ditanya lagi diagnosis untuk kasus. Ini bisa kita langsung lihat dari serologinya. Tapi lagi-lagi kita lagi belajar ya, jadi tetap dibaca. Seorang pria 29 tahun, demam kuning, seperti dempul, urin seperti teh. Pasien seorang remaja yang hobi membuat tato dimanapun saat sedang bermain dengan temannya. Pada pemvis nih yang abnormal ini ya, demam 38,2, terus skleranya ikterik, nyeri tekan area abdomen kanan atas, terus kita masuk ke sini. HBsAg positif, berarti tadi dia sedang sakit ya, sedang sakit. Terus dilihat tadi ada data-data yang lain nggak? Si HBsAg-nya, oh nggak ada. Berarti ya udah kita infeksinya. Terus untuk anti HAV sama ini negatif, IgG anti HAV-nya positif, berarti dia riwayat hepatitis A itu ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, infeksi akut hepatitis B dan riwayat hepatitis A. Sebenarnya ini soalnya kurang lengkap ya, nggak bisa dia HBsAg doang, kita jadi nggak tahu dia tuh sifatnya akut atau kronik gitu. Jawaban yang paling masuk akal itu yang A. Infeksi akut hepatitis B dengan riwayat hepatitis A karena IgG anti HAV-nya positif sementara IgM-nya negatif gitu. Nah, ya terima kasih sahabat Avicenna. Sekian ya dariku. Semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian kembangkan untuk belajar yang lebih dalam mungkin. Nah, semangat untuk belajar UKM PPD-nya dan belajar seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.